Pastikan juga ini koaksial kabel ini kabel yang tegangan tinggi ini ya. Jadi ini pastikan tidak ada yang mengelupas, tidak ada yang terbuka. Kalau ada yang mengelupas itu terpegang, itu bisa berbahaya ya, electric shock nanti. Dan pastikan juga dia tidak ada yang kena area-area di sekitarnya ya. Kepastian juga jangan sampai kena kabel ini. Kemudian setelah itu kita langsung arahkan emitter ini ke target PRHP ya. Ke betis sekarang kita arahkan ya. Berapa senti arahnya itu jaraknya kemarin? Berapa senti jarak antara emitter dan permukaan kulit yang mau diterapi? 10 cm ya. 10 cm. 10 cm itu kurang lebih ya sekepalan tangan ini kalau kita ukur pakai meteran ya. Jadi diarahkan karena dia masih tetap gelombang elektromagnetik ya, diarahkan tegak lurus dan jaraknya tadi 10 cm. Nah, selesai mengatur jarak, kita baru ke pengaturan yang ada di sini ya. Jadi untuk diatermi ini yang MWD kita cukup menghidupkan, yang pertama tekan tombol power, ini sudah saya lakukan ya. Kemudian yang kedua mengatur waktu. Yang ketiga baru intensitas. Jangan terbalik ya. Jangan intensitas dulu baru waktu. Ini tombol pengatur waktu, yang ini intensitas. Karena kalau terbalik dia tidak akan bisa start nanti. Jadi start ini cuma lampu, bukan tombol start. Tombol startnya untuk diatermi ya, sebagian besar diatermi tombol startnya itu dirangkap oleh tombol intensitas. Ya, dirangkap tombol intensitas. Jadi nanti tombol intensitas ini sebelum kita naikkan perlahan ya, dia harus diturunkan dulu sampai mentok, sampai bunyi. Itu sebenarnya tombol start. Ya. Dan kalau kita lakukan ini dulu, baru kita pasang timernya, nanti dia tidak nyala. Jadi waktunya dulu kita tentukan. Waktu terapi memang secara teori minimal 10 menit ya, 10 sampai 30 menit, tapi untuk nyoba kita sebentar saja. Waktu ini kita naikkan. Kemudian baru intensitas ya. Intensitas sebelum kita naikkan ya, kita harus turunkan dulu sampai mentok, sampai bunyi. Nah, ketika dia mentok bunyi, hidup tombol startnya, itu berarti outputnya sudah mulai keluar. Tinggal kita naikkan intensitasnya dalam satuan watt ya di sini ya, pelan-pelan sampai terasa hangat. Jadi semakin kita naikkan, jarum indikatornya juga akan naik sampai outputnya terasa hangat. Nah, kalau merabok temperatur itu pakai kulit yang ungu, yang ini. Karena reseptor kita itu lebih sensitif yang di sini. Kalau ini kan sering kita pegang-pegang dan memang putus nyambung, dia kontinu. Jadi outputnya mirip kayak diatermi yang MWD. Tidak ada pemutus, tidak ada jeda. Jadi keluar terus outputnya kalau tidak ada jeda, kontinu. Tapi dia tetap walaupun tidak ada jeda, dia konsisten itu naik turun tetap tuningnya. Ya. Kalau kita pilih yang sebelahnya intermittent ya, itu berarti ada jeda pulsasi, ada jeda ya. Ada keluar, putus gelombangnya. Dan ini ada pilihan dari 15, 20 sampai 200 dalam satuan hertz. Pemutus atau jeda frekuensi intermittent. Ya. Jadi nanti tambahannya dibanding yang tadi ya, itu atur juga jenis gelombangnya. Ya, mau berfrekuensinya putus-putus atau kontinu. Ya. Nah, ini kita kebetulan dari awal ya. Jadi dari awal kita colokkan ke stop kontak, kemudian ada saklar on off-nya di belakang, kita hidupkan dulu. Kita hidupkan. Setelah itu baru ke langkah yang tadi. Apa yang pertama? Waktu dulu atau intensitas dulu? Waktu. Ya, waktu. Ini waktu tombolnya sudah digital. Kemudian nanti pilih jenis gelombangnya, baru nanti intensitasnya kita turunkan mentok, baru kita naikkan perlahan. Ya. Nah, pemasangan emitter ini dia ada dua metode. Dua-duanya harus dipasang ya. Kalau tidak secara seri, secara paralel. Secara seri itu dia istilahnya kontraplanar. Kontraplanar itu kontra ya, berlawanan supaya enak ingatnya, berlawanan. Jadi kalau misalkan ini jaringan, ya kita pasang seperti ini berarti yang kontraplanar, seri, kontra. Ya. Misalkan tangan saya dijepit dengan ini. Nah kalau seri, misalkan ini pinggang, ya, kita
kita pasang satunya di lateral, satunya di satunya dextral, satunya sinistra gitu. Nah, ini berarti yang koplanar atau yang paralel. Yang koplanar istilahnya. Yang tadi kontraplanar, yang ini berdampingan dengan koplanar. Atau kalau yang koplanar ini sama dengan paralel, yang kontraplanar tadi sama dengan seri. Ya, istilahnya seri. Nah, baik kontra maupun koplanar ya. Jadi area medan magnetnya itu bukan di area sini yang paling besar, bukan di sekitar emitternya, tapi yang di antaranya. Jadi yang mau kita target dulu, kita tentukan di mana, dia diletakkan di antara dua emitter ini. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita bukan mau nerapi yang di sini dan sini sebenarnya, tapi di tengah ini. Oke. Kalau saya lupa tadi yang itu ya, yang itu kan itu lingkaran ya. Jadi pancarannya kalau yang lingkaran untuk diatermi, dia lebih fokusnya ke luar atau ke dalam? Luar jajatannya. Dia lebih nyebarnya keluar. Kalau yang peta itu ke dalam. Itu banyak ya. Kalau nanti di klinik di rumah sakit yang besar, itu biasanya diaterminya langsung banyak pilihan emitternya. Ada yang peta besar nanti, ada yang kecil kan. Kalau itu gampang. Nah, ini agak ribet ini, tempatnya sempit juga. Dan satu lagi, ini kan ada depan dan belakang ya alat ini. Itu juga ya, ini posisi depan, ini posisi belakang. Jadi yang benar memang yang posisi belakang ini arahkan ke pasien kita dari sini ke panelnya. Karena itu ini kan lebih dekat dari arah depan panel ini. Ini kenapa diarahkan seperti itu? Karena memang radiasi jangka panjangnya itu kemungkinan menimbulkan pengaruh negatif. Tapi jangka pendek ada masalah. Kalau pasien paling banyak kan 5 kali, 10 kali kan. Dan itu pun benar-benar 5-10 kali, 5 hari atau selang-seling 2 hari sekali kan, frekuensinya 2 hari sekali. Tapi kalau sudah di klinik, sehari itu sudah bisa berkali-kali kita interaksi dengan alat ini. Jadi untuk tindakan keamanan juga, yang ini jangan arah ke kita. Ya, area belakang ini kan dia ada ventilasi untuk membuang panasnya. Oke, kita pasang dulu ini. Coba tuh kurut lagi, kita pasang koplanar saja dulu. Geser dulu. Geser dulu. Ujungnya susah ngatur kalau kayak gini. Kalau yang ini untuk mengunci ini ya. Jadi ini tidak perlu diganggu-ganggu sebenarnya. Nah, yang ini untuk mengatur sendi yang ini. Jadi kalau ini kita kendorin, ini untuk kendorin ini. Nah, ini bisa untuk mengatur arah yang sendi yang ini ya. Yang ini untuk yang tengah ya. Yang ini untuk yang paling bawah. Jadi hati-hati nih kalau ini tidak kencang, lepas jatuh pecah misalnya. Nah, kita tadi mau pasangnya jangan lupa disangga ya kalau ini masih kendor. Pas masang ditempel ke Pak? Ya, ditempel ke di atas selimut ini. Kalau sudah pas, baru dikencengin lagi. Ya, tapi nempelnya di atas selimut ya, bukan di atas kulit. Bagus. Saya mudah nih. Ini memang agak ribet kalau kita jalan. Repot masangnya. Ada sempit ya. Mana kok itu pasien subuh Geser dikit sini tadi. Geser ke sini dikit. Lagi. Jadi memang yang benar itu tadi yang ini duluan harusnya. Yang jauh duluan yang kita tahu. Nah, ini kita putar lagi. Ya, sudah pas. Ini contoh saja ya, koplanar. Anggap ada nyerinya di sekitar sini. Baru kita atur waktunya. Atur waktunya, contoh saja 1,5 menit lah ya. Ini satu kali tekan tombol dia bertambah 30 detik atau setengah menit. Ini pilih yang atau continue atau intermittent ya.
Pilih saja yang intermittent, baru kita naikkan intensitasnya. Tapi sebelum naikkan intensitasnya, dia sambil nekan start ya, ke bawah dulu. Nah, kan mentok ya, kalau mentok dia nyala ya, intensitas nyala, baru kita naikkan dikit. Jadi ini memang sudah tidak akurat lagi karena tidak pernah dikalibrasi ya. Harusnya ketika ini di 3 dia juga 3 gitu. Ini 4 strip juga, 5 ke sini dia 50 gitu. Dan ini salah satu dari ini saya lupa yang kanan atau yang kiri tidak nyala lagi. Kalau salah